Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan kajian kita kemarin tentang peradaban Persia. Di peradaban Persia itu adalah peradaban yang besar dalam sejarah yang dikenal. Dia didirikan oleh Cyrus the Great, Cyrus Agung pada 550 sebelum Masehi. Yang di masanya lah kemudian Romawi menjadi kerajaan imperium yang besar yang menguasai wilayah yang sangat luas, yang saat itu saja oleh para sejarawan disebutkan penduduknya mencapai 50 juta orang. Saat itu ukuran yang sangat besar. Yang dalam sejarahnya yang penting ya, setelah masa Cyrus Agung itu sekian ratus tahun, mereka sempat ditaklukkan oleh Alexander the Great, Alexander Agung dari peradaban Yunani ya. Kemudian memang sangat berpengaruh terhadap peradaban Persia berikutnya ya, karena ya mereka membawa peradaban ya, Helenisme yang masih banyak percaya pagan, yang mengakibatkan ya nanti ada perubahan di dalam agama Majusi yang mereka menjadi percaya ya, banyak dewa. Yang kemudian ya ringkasnya kerajaan Imperium Persia ini berakhir di masa dinasti Sasanid, yaitu sudah mendekati masa munculnya peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu digarisbawahi ya, kenapa peradaban Romawi yang besar, peradaban Persia yang besar itu tidak ngotak-ngatik bangsa Arab saat itu. Ya karena belum ada teknologi, belum ada yang tahu di sana banyak minyak ya. Ya bangsa Arab itu dianggap bangsa yang barbar, ya. Bangsa padang pasir yang ya istilahnya ya jahiliyah, itu menggambarkan bagaimana mereka bangsa yang sangat terbelakang pada saat itu sebelum Islam datang. Ya. Bahkan tidak diperebutkan ya oleh negara imperium besar saat itu, Romawi dan Persia. Ya. Bahkan di dalam sejarah juga Yaman yang juga merupakan bagian dari peradaban Arab itu meminta ya, saat itu ada perebutan kekuasaan, ringkasnya meminta untuk menjadi bagian dari Persia untuk bisa ya mengalahkan saingannya ya, jadi Yaman itu kan jauh, itu pun dengan janji-janji bahwa Yaman itu kaya, ada emas dan sebagainya. Tapi ya ini nanti sejarah ya, kalau membaca sejarah ketika Islam telah datang ya, ketika syariat Islam dijadikan sebagai ya, landasan dalam negara, sebagai landasannya adalah akidah ya, bangunannya adalah syariah, maka kemudian dua peradaban besar itu bertekuk lutut di bawah kekuasaan Islam. Ini sedikit sejarah yang penting terkait bagaimana sih ya Nabi kemudian bersikap ya sebagai kepala negara dan juga sebagai Nabi terhadap Imperium Persia ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nabi mengirim ya kan surat yang sangat penting kepada dua penguasa itu. Ini saya bacakan. Jadi, ketika sudah Fathul Mekah, konsolidasi dan sudah kuat ya secara ekonomi, politik, militer, maka salah satu syariat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi adalah futuhat. Futuhat itu bukan penjajahan, ya, tapi membuka daerah, negeri, negara dengan dakwah. Ya, dan itu dakwah. Dicontohkan Nabi sebagai kepala negara, dia mengutus saat itu ada 6 sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Uzafah ya, ke Persia ya, kan? Yang saat itu rajanya disebut Kisro ya, suratnya masih ada dikutip oleh para sejarawan, yang surat itu dimulai dengan dari Muhammad Rasulullah kepada Kisro yang agung, Raja Persia. Ya tetap muji Raja Persia, tapi yang nomor satu adalah Muhammad Rasulullah. Kita kalau mendengar potongan ayat ini, ya, surat ini, maka Raja Persia itu marah, kemudian mengusir utusan Nabi, ya kan? Ya, meskipun sebelum itu dia merobek-robek surat itu karena kemarahannya, merasa direndahkan dan sebagainya. Yang kemudian ketika Abdullah bin Uzafah yang diusir, kemudian sampai kembali kepada Nabi dan menyampaikan bahwa suratnya dirobek-robek, maka Rasulullah juga bersabda dan mendoakan Allah akan menghancurkan kerajaannya dan semoga Allah merobek-robek kerajaannya, yang nanti Umar bin Khattab sebagai khalifah
kedua setelah Abu Bakar yang mewujudkan apa yang dibisarahkan oleh Rasulullah. Tragisnya kan Raja Kisra ini kemudian dibunuh oleh anaknya, hingga kemudian kerajaan itu tercerai-berai, ya, robek-robek sebagaimana yang disababkan oleh Rasulullah. Kemudian ada yang cukup penting juga, ini inspiratif juga bagi kaum muslimin, bahwasanya ketika dengan Umar kemudian mengirim pasukan untuk futuhat, jadi futuhat itu bukan untuk menguasai harta mereka, menjajah mereka, tidak. Intinya kalau kekuasaan Islam diizinkan untuk berdakwah, tidak perlu pemerintahnya diganti, kasih aja dakwah. Nah, kalau tidak mau, bahkan menghina, bahkan mau memerangi, diperangi dengan jihad. Tujuannya apa? Agar pemerintahnya, penguasanya itu tidak menghalangi dakwah. Ketika diperangi, mereka kemudian ditaklukkan, tidak dijajah, tidak diambil hartanya sebagaimana penjajahan barat kaum muslimin. Maka yang terjadi adalah proses dakwah, ya. Dakwah itu bukan paksaan, tapi dengan yang paling utama adalah penerapan. Dengan penerapan Islam, orang akan melihat, orang akan merasakan keadilan, dan dalam sejarah mereka masuk Islam dengan sukarela ketika Islam diterapkan di tengah-tengah mereka, dan itu yang tidak bisa terjadi tanpa ada sebuah peradaban yang menaunginya. Nah, ini kisah yang cukup inspiratif juga adalah bagaimana Panglima Rustum, Panglima Romawi yang menghadapi pasukan jihad kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Panglima Rustum, ya kan, sebelum perang dia mau tes dulu prajurit kaum muslimin itu kualitasnya seperti apa. Dia tuh ngetes yang bawahan dulu, ya, Rabi' bin Amir, ya, prajurit belakangan lah. Dia tuh naik apa ya, kalau dia yang buruk karena enggak ada baju perang, dia pakai panci dan sebagainya buat tutup kepala dan sebagainya, yang kemudian dia ditanya, apa sih yang mendorongmu kalian untuk kesini, ya, untuk menaklukkan kami? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir di dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya Allah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman berbagai agama kepada keadilan Islam. Dia mengirim kami membawa agamanya untuk kami ajak manusia kepadanya. Barang siapa yang menerimanya, maka kami akan kembali membiarkan dirinya dan negerinya untuk diatur olehnya, bukan oleh kami. Tapi barang siapa menolaknya, maka kami akan memerangi selama-lamanya sampai kami memperoleh jannah. Itu futuhat, ya, bukan penjajahan. Karena tujuannya agar dakwah tersampaikan, kalimat tauhid bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, masyarakat tahu dan memilih, oh, ternyata adil, ini ternyata tidak. Dan terbukti ketika mendengar jawaban itu, Rustum tahu ini orang yang tidak cari hidup, mereka akan mulia dengan matinya atau menang. Kalau prajurit yang ecek-eceknya aja kelasnya begini, apalagi yang panglima, apalagi pasukan utamanya, kan begitu. Ya kan, meskipun saat itu pasukan Romawi 120.000 orang menghadapi 30.000 kaum muslimin, mereka akhirnya kalah. Karena secara ideologi, ya, secara mental memang seperti itu. Pasukan Romawi berjaya untuk mendapatkan materi, tapi kaum muslimin berjihad, materi itu nomor sekian. Yang utama adalah ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu beberapa hal penting tentang yang peradaban Romawi yang kemudian di masa Umar ditaklukkan, ya, yang kemudian menjadi bagian dari kaum muslimin yang saat itu kemudian dari Persia bisa menyebar dakwah Islam itu ke terusnya barat, ya, ke Cina, ke India, sampai ke Nusantara. Itu sedikit materi tentang Persia, ya, untuk dinikmati, ya, dengan serius di masa isolasi ini, ya kan. Kami titip salam untuk yang mengikuti akun YouTube kami di Santri Milenium maupun akun Instagram Gria Literasi Peradaban. Nanti kita akan sambung tentang sejarah Romawi, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.